Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wiwi Ubayah Lubis. Kali ini saya akan memaparkan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam bentuk mind map. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Poin yang pertama yakni Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan. Poin kedua yaitu UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya, poin ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab, meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu. Satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan poin terakhir yaitu NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita beralih ke identitas nasional. Pertama, bendera negara. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Selanjutnya, bahasa negara. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 UUD 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.F. Supratman. Mari kita beralih membahas bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dasar hukum nilai-nilai bela negara. Sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan sesuai UUD 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, rumusan 5 nilai-nilai bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan.
Makna kesatuan dan persatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang ditempa dalam jangka waktu yang lama. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Selanjutnya, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Terdapat beberapa prinsip yang harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan. Pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dan yang terakhir adalah fungsi ASN. Fungsi ASN yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia.